Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan hari ini, Pak Dian ingin mendongeng suatu dongeng yang menyenangkan dengan dongeng Hinggapnya Kupu-Kupu di Pipi Manisnya Besari. Kota Bandung, salah satu kota yang sangat mempunyai udara yang sejuk, bersih, dan hijau, membuat banyak orang selalu ingin mengunjunginya. Bahkan, tak segan-segan untuk menetap dan berumah di kota tersebut. Seperti halnya keluarga Bapak Rumanti dan Ibu Sartika. Lusa depan, mereka ditugaskan berpindah di kota tersebut. Mereka merupakan salah satu keluarga abdi negara yang siap untuk dipindahkan di kota tersebut. Tinggal di kota Bandung merupakan keinginan terbesar yang sudah lama Ibu Sartika impikan. Saat mengemas barang-barang rumahnya, Ibu Sartika mengungkapkan kegembiraannya kepada suaminya, yaitu Bapak Rumantia. Terima kasih ya Allah, Engkau sudah mengabulkan doa-doaku untuk bisa tinggal di kota Bandung itu. Kota yang sangat lama aku idam-idamkan dan aku impikan untuk bisa menempatinya. Ayah panggil Ibu Sartika kepada Bapak Rumantia. Semoga kita bahagia dan betah tinggal di kota tersebut. Anak kecil manis bernama Besari itu menyambut paginya dengan senyum canda tawanya. Ia memohon kepada ayah mamanya untuk dapat membawa si adenium bunga kesayangannya untuk dapat ikut serta dibawa ke kota Bandung itu. Ia memohon kepada ayah dan mamanya untuk dapat memasukkan bunga adenium itu ke dalam bagasi mobilnya. Namun ayah dan mamanya tidak memperbolehkan hal itu karena bagasi mobil yang tersedia hanya muat untuk dapat dimasukkan lemari belajarnya Besari. Namun karena permintaan sang anak, mereka pun menuruti bahwa si bunga adenium akan ikut serta dibawanya ke rumah dinas Bandung. Mama pikir bahwa bunga adenium itu sangat jarang dimiliki oleh orang lain, apalagi dengan warna bunganya berwarna kuning, sangat jarang dimiliki. Lagi pula harganya pun juga merogoh kocek. Jadi alangkah baiknya memang bunga adenium itu dibawanya ke rumah Bandung, rumah dinas Bandung. Di dalam mobil, ayahnya pun mengatakan sesuatu hal kepada Besari, bahwa dengan syarat nanti jika saat bunga adenium sudah ditanam di rumahnya, Besari harus selalu merawat dan menyirami dengan rajin. Dan Besari pun menyanggupinya. Dan ayahnya pun bercerita kalau rumah dinas di Bandung itu sangat jarang berdekatan dengan tetangganya, dan jarak antara satu rumah dengan yang lainnya pun cukup jauh. Hal ini dapat diartikan bahwa Besari nantinya tidak akan mempunyai banyak teman di lingkungannya. Beda sekali dengan rumahnya yang di Jakarta, yang penuh dengan hiruk-pikuk lingkungan metropolitan Jakarta dan teman-teman sebayanya. Namun karena permintaan sang anak, mereka pun menuruti bahwa si bunga adenium akan ikut serta dibawanya ke rumah dinas Bandung. Mama pikir bahwa bunga adenium itu sangat jarang dimiliki oleh orang lain, apalagi dengan warna bunganya berwarna kuning, sangat jarang dimiliki. Lagi pula harganya pun juga merogoh kocek. Jadi alangkah baiknya memang bunga adenium itu dibawanya ke rumah Bandung, rumah dinas Bandung. Dan ayahnya pun bercerita kalau rumah dinas di Bandung itu sangat jarang berdekatan dengan tetangganya, dan jarak antara satu rumah dengan yang lainnya pun cukup jauh. Hal ini dapat diartikan bahwa Besari nantinya tidak akan mempunyai banyak teman di lingkungannya. Beda sekali dengan rumahnya yang di Jakarta, yang penuh dengan hiruk-pikuk lingkungan metropolitan Jakarta dan teman-teman sebayanya. Di mobil itu, Besari mencemaskan bunga-bunga adeniumnya jatuh berguguran lantaran tersenggol barang-barang rumah tangga yang lain. Oleh karenanya, Besari meminta kepada ibunya kalau bunga adenium dapat dipindahkan tepat di samping Besari duduk untuk Besari bisa menjaga si bunga adenium itu. Tapi sang ibu tidak akan mensetujuinya lantaran pot dari bunga adenium itu sangatlah kotor sehingga dapat mengkotori sofa mobil
yang terdapat di samping duduknya Besari. Hanya di rumah Besari, dia pun selalu menangisi bunga adeniumnya karena bunga yang sangat banyak semuanya gugur jatuh berantakan karena tersenggol barang-barang rumah tangga dan peralatan lainnya. Besari pun kesal dan menangis. Hari sudah sore, saatnya memasak untuk keluarga. Mama Sartika, untuk menebus kesalahan dan kemarahan sang putri kecilnya, dia pun berinisiatif untuk menggoreng telur ceplok beserta kecap manis dan nasi hangatnya untuk dapat dihidangkan kepada anaknya agar sang anak dapat ceria kembali. Harinya, Besari disambut dengan matahari yang cukup cerah. Udara yang dingin, sejuk menyapa hati manis Besari. Dan keluarga pun menyepakati untuk berjalan-jalan di pagi hari dan mengenalkan alam kepada Besari. Bahwa lingkungan di Bandung sangatlah sejuk, bersih, dan bebas polusi. Tidak seperti Jakarta. Di Jakarta dengan penuh polusi yang sangat hiruk-pikuk metropolitan, di sini pun sangat berubah dan Besari pun sangat bahagia. Betapa indahnya pemandangan di sekitar rumahnya. Dan sekalipun Besari dan ayah mamanya berkejar-kejaran mengikuti larinya sang Besari. Mereka sangat senang dan bahagia melihat putri kecilnya dapat mengenal alam lingkungan sekitar rumahnya. Lalu Besari melontarkan kalimat tanya, "Ayah, Mama, kenapa di sini jarak rumahnya selalu berjauhan? Lantas di mana teman-temanku?" ungkap Besari. Kemudian mamanya menjawab, "Tenanglah nak, nanti kan ada mama yang selalu menemani Besari kapanpun Besari ingin bermain, berlari, dan tertawa bahagia di rumah." Ayah juga siap membantu dan menemani Besari kapanpun Besari mau. Kemudian, Besari pun tetap merasa sedih hati karena teman sebayanya pun tidak ia temui dari awal mereka menetap di rumah sampai hari itu. Hari-hari berlalu. Besari merasa kesepian dan murung karena ia tidak menemukan satu teman sebayanya pun untuk bisa dia ajak bermain. Ayah Rumantia dan Mama Sartika pun memikirkan hal tersebut. Bagaimana mendapatkan solusinya dan menemukan teman yang cocok dan baik hati untuk sang putri kecilnya. Minggu pagi, mereka pun memutuskan untuk jalan-jalan pagi seperti hari-hari kemarin demi menghibur dan menenangkan putri kecilnya Besari. Pada jalan-jalan pagi kali ini, jalan yang mereka tempuh cukup jauh, tidak seperti jalan pagi seperti biasanya. Maka Besari merasa kecapean hingga Besari pun minta digendong oleh ayahnya. Kemudian, Besari pun singgah dan duduk di ujung tepi sungai. Mereka beristirahat dan memakan kue coklat brownies yang dibuatnya Ibu Sartika tadi pagi. Besari merenung dan duduk tersendiri. "Di mana aku mendapatkan teman yang baik hati?" ujarnya. Besari mengatakan, "Di mana temanku, Ayah? Kapan aku bisa mendapatkan teman, Mama?" Besari pun sangat sedih dan selalu mengurungkan diri karena dia memang sangat merasa kesepian. Setelah itu, dia tetap duduk di ujung tepi sungai itu. Lalu, datanglah kupu-kupu berwarna biru muda hinggap dengan lembutnya di pipi manis Besari. Lalu Besari pun terkejut dan sangat bahagia. Kupu-kupu ini sangat cantik sekali. Dengan refleksnya, Besari pun ingin menangkap si kupu-kupu yang sudah hinggap di pipi manisnya. Namun kupu-kupu itu pergi dan terbang di atas kepalanya Besari. Sang ayah dan mama pun berusaha ingin menangkapnya karena Besari sangat bahagia ketika kupu-kupu datang hinggap di pipi manisnya. Ternyata kupu-kupu itu pergi dengan jauhnya. Lalu Besari pun menangis dan sedih. Seperti halnya Besari kehilangan teman dekatnya. Segala cara ayah dan mama lakukan untuk Besari, untuk menghiburnya, kemudian selalu ingin membuat Besari sangat nyaman untuk tinggal di rumahnya. Akhirnya datanglah Pak RT dan Zidan putra kecilnya. Pak RT
datang ke rumahnya dengan keperluan untuk meminta data-data kependudukan kepada Bapak Rumantia dan Ibu Sartika. Kemudian Bapak RT dan Zidan pun turun dari motor. Assalamualaikum, assalamualaikum. Kemudian putri kecil Besari itu yang membukakan pintunya. Siapa ya Pak? Ungkap Besari. Hai anak manis, saya Pak RT di desa ini. Di mana ayah dan mamamu? Saya ada perlu dengan orang tuamu. Kemudian Besari pun segera menyaut kata-kata dari Pak RT. Iya Pak, saya panggilkan ayah dan mama saya sedang di dalam. Kemudian Pak RT dan Zidan pun segera memasuki rumah Besari. Kemudian ayah dari Besari dan Mama Sartika menyambut kedatangan Pak RT dengan segera mengambil berkas-berkas kependudukan yang akan diperlukan dalam data kependudukan. Besari pun sangat senang dan sangat penasaran, siapa teman sebayaku ini? Nampaknya dia bisa jadi temanku sehari-hari. Mereka pun sangat senang bertemu satu dengan yang lainnya. Kemudian Besari mengajak si Zidan untuk berkenalan. Halo, namamu siapa? Hai, namaku Zidan. Namaku Besari. Bolehkah kita main pada hari ini? Kemudian dengan menyambut canda tawa anak-anak mereka, Pak RT dan orang tua Besari pun sangat senang dengan melihat anak-anaknya dapat berkomunikasi dengan baik dan bermain serta berlarian di halaman rumahnya. Ibu Besari di dapur memasak mie instan kesukaan Pak Rumantia. Kemudian mereka saling berngobrol, saling bercerita apa yang sudah mereka alami di rumah dinas Bandung itu. Kemudian Besari pun datang menghampiri. Besari sangat senang dan menceritakan hal-hal baru yang Besari dan Zidan lakukan di hari-harinya saat bermain bersama. Kemudian Besari pun tertidur pulas di kamar sendirian. Pak Rumantia dan Ibu Sartika pun sangat senang mendengar kabar baik bahwa putrinya sudah mendapatkan teman sebayanya. Mereka sangat senang bahwa anaknya sudah mendapatkan teman sebayanya. Hari-hari berlalu, Besari pun selalu bermain dengan Zidan. Kemudian suatu hari, ayah Besari atau Bapak Rumantia bertugas berhari-hari di suatu kota di kota Bandung. Kemudian Ibu Besari atau mamanya Besari ada keperluan hingga Besari pun mau tidak mau harus dititipkan ke rumah Pak RT atau di rumah Zidan. Mereka bermain, kemudian tak sengaja Besari melihat mainan kuda lumping yang terdapat di belakang rumah Zidan. Besari ingin mengambilnya karena menurutnya permainan itu sangat menarik untuk dia mainkan. Kemudian Zidan mengikuti dan menanyai si Besari. Besari, itu kan mainanku, kenapa kau ambil? Kemudian Besari menjawab, ini bukan mainanmu, ini kan bukan di rumahmu. Ini di belakang rumahmu, Zidan. Ini barang yang sudah terbuang, ungkap Besari. Kemudian, tidak, ini mainanku, ungkap Zidan. Mereka pun saling berebut dan tidak sadar Zidan mendorong badan Besari hingga jatuh ke atas batu besar di tangannya. Kemudian Besari pun terluka dan menangis hingga berdarah. Kemudian lantas Mama Sartika pulang dan menjemput Besari. Melihat putrinya menangis, Mama Sartika pun langsung menghampiri dan membawanya Besari pulang ke rumah. Sampainya di rumah, Mama Besari sangat marah dengan Zidan dan keluarganya. Kenapa tidak bisa menjaga putri kecilnya? Lalu Zidan sangat takut kepada Mama Besari. Kemudian Besari pun dilarang oleh mamanya untuk tidak dapat lagi atau tidak bisa lagi bermain dengan Zidan karena Zidan telah menyakitimu, ungkap Mama Besari. Kemudian Besari pun mengikuti apa kata Mama. Hari-hari berlalu, Besari kembali bersedih hati.
Dia merenungi dan menyirami dengan rajinnya si bunga adenium yang terdapat di halamannya. Dia sirami, dia rawat, dia pupuk dengan senang hati. Namun sesekali dia pun teringat kepada Zidan bahwa dia tidak bisa lagi bermain dengannya karena dia telah menyakiti hati dan melukai tangan Besari. Kemudian, saat dia sendiri termenung di atas kursi yang sudah disediakan di taman halaman rumahnya, datanglah kupu-kupu yang dulunya sempat menghampiri pipi manisnya Besari. Kali ini, kupu-kupu datang dengan tenangnya, mengelus pipi manisnya Besari. Sontak Besari pun langsung menengok si kupu-kupu tersebut. "Kenapa kamu datang lagi? Bukannya kamu kupu-kupu yang dulu sempat mendatangiku di sungai itu?" ungkap Besari. "Iya Besari, aku adalah kupu-kupu baik hati yang siap menjadi temanmu." Hah? Lantas Besari pun kaget. Kenapa kupu-kupu ini bisa berbicara? "Siapa kamu?" lantas Besari ungkap seperti itu. Besari terkejut dan sekaligus takut. Apa maksud dari kupu-kupu yang dapat bisa berbicara dengannya itu? Lantas kupu-kupu dapat menenangkan Besari dengan mengatakan bahwa aku adalah kupu-kupu baik hati yang siap menjadi temanmu, Besari. Lalu mereka pun sangat selalu senang bermain bersama, berlarian di halaman itu, dan sesekali dia selalu bercerita tentang kehidupan sang Besari. Hari-hari berlalu, Besari sangat senang dengan kupu-kupu itu yang tidak pernah menyakitinya ataupun melukai hati dan tubuhnya. Kemudian, kupu-kupu itu yang berwarna biru muda itu mengajaknya Besari terbang mengelilingi dunia ini. Kemudian, Besari sangat senang, tetapi si kupu-kupu itu melontarkan syarat yang harus dipenuhi Besari. Dengan syarat, dia bisa mengajaknya terbang untuk mengelilingi kota Bandung dari ketinggian atas awan. Namun Besari tidak boleh mengatakan hal tersebut kepada mamanya. Besari dan kupu-kupu terbang dari pagi hingga sore hari. Hari sudah sore, saatnya Besari dan kupu-kupu pulang untuk kupu-kupu dapat memulangkan kembali si anak manis tersebut. Lantas Besari pulang dan masuk ke kamarnya. Ibu Sartika sangat khawatir. Kemana anak ini pergi? Dengan siapa dia pergi? Kemudian, Ibu Besari pun marah. "Kamu pergi kemana saja, Besari? Setiap sore kamu baru pulang. Dari pagi sampai sore kamu baru pulang. Kamu dengan siapa? Bermain dengan siapa?" Lantas Besari bilang, "Aku mempunyai teman baru, Mah. Seekor kupu-kupu manis berwarna biru yang dulu sempat menghinggapiku di sungai kala pagi hari itu." Lantas Ibu Besari terkejut. "Kamu bermain dengan kupu-kupu? Kamu sudah gila, Besari. Kenapa kamu bermain dengan kupu-kupu? Masih banyak manusia di sini. Mama siap mencarimu teman untuk bisa kamu bermain bersama, tapi tidak dengan kupu-kupu, Besari," ungkap mamanya. Lalu Besari pun menjawab, "Dia seekor kupu-kupu yang sangat manis dan baik hati, Mama, untukku. Dia teman yang sangat baik hati untuk dapat menemani hari-hariku. Sudah tidak ada Zidan lagi yang dapat menemani hari-hariku. Hanya kupu-kupu itu yang dapat menenangkan hatiku, Ma." "Oke, baiklah. Besok Mama akan ketemu dengan kupu-kupu itu." Lalu Besari menangis dan bersedih. Dia merasa tidak boleh berteman dengan siapapun di rumah itu. Padahal dia sangat membutuhkan teman untuk dapat bermain dan berlari bersama di setiap harinya. Pagi hari, seperti biasanya, kupu-kupu datang dan menunggui Besari tepat di atas pohon bunga adenium. Kupu-kupu menunggu Besari datang dari rumahnya. Kemudian Besari berlari dari teras menuju bunga adenium tamannya, lalu menyapa dengan hangatnya si kupu-kupu berwarna biru muda itu. Kemudian, Mama Besari pun menengok dari jendela. Oh, ternyata kupu-kupunya sudah datang dan bermain bersama Besari.
Sesuai yang sudah direncanakan, Mama Besari sudah merencanakan untuk menangkap kupu-kupu itu. Sontak, Mama Besari berlari dan menuju taman mereka bermain. Mama Besari menangkap kupu-kupu itu dan menjauhkan, melempar kupu-kupu itu jauh dari Besari. Kemudian kupu-kupu itu terbang tak berdaya. Kupu-kupu itu takut jikalau Mama Besari menyakiti Besari ataupun kupu-kupu itu. Kemudian Besari menangis dan mengatakan, "Mama jahat. Besari tidak bisa bermain dengan kupu-kupu itu lagi. Mama sudah menyakiti kupu-kupu itu dan menyakiti hati Besari. Sekarang Besari tidak punya teman satupun, Mama."